3. Ayo Neng dorong Neng. Saya ambulan. Nah, enggak, saya ambulan. Nah, terus naik obat. Nah, mana nih obat? Kan dia. Ini ada pasien kepadatan di jalan, kondisinya tidak sadarkan diri. Ini ada pasien kecelakaan lalu lintas. Iya, ini ada pasien kecelakaan lalu lintas. Tabrakan. Kepala terbentur dengan aspal. Ya, di jalan. Kemudian tak sadarkan diri. Kemudian tidak sadarkan diri. DCS-nya 9 dari 9. Ya. Oke, terima ini. Iya, saya terima. Ya pasiennya. Oke, catat ya. Hanya ini sampai catatan. Ini langsung ini mah. Oke, yang pertama 3A. Aman diri. Aman pasien. Aman lingkungan. Aman diri. Aman pasien, aman lingkungan. Nah, aman diri kita cuci tangan. Kamu cuci tangan. Perhatiin. Cuci tangan. Oke. Lalu pasang hands down. Terlalu jauh. Contohkan kamu ikut ya. Nah, kemudian pasien posisikan ya, aman pasien posisikan dulu. Jangan digeser ya, takutnya ada proses servikal. Ini servikal. Terus aman lingkungan, ya kondisi lingkungan ya. Kalau kamu praktekin, aman pasien. Ya, terus tidak risiko jatuh nggak? Risiko jatuh berarti? Kalau enggak. Lingkungan aman? Aman. Nah kemudian kamu cek respon dulu. Caranya begini, bahu ya, bukan pak, bukan gitu ya. Pak, bangun Pak dengan suara saya Pak. Putih. Pak, bangun Pak dengan suara saya Pak. Tidak merespon. Jadi jangan sampai tiba-tiba kamu buka baju, ini nanaonan ini. Mau diapain gua ya? Kamu buka. Nah, buka ya. Kemudian panggil temannya. Waduh. Pencet bel. Nah, pencet bel. Nyamperin. Nah, kamu tunjuk. Tolong kamu sebagai itu apa namanya? Airway. Kamu sebagai bagian airway, kamu bagian breathing, kamu bagian circulation. Nah, terus habis itu sadarkan diri, kamu berbaur. Alat airway apa aja? Berarti kamu mikirnya opa, polarnek ya. Kamu B. Nah, breathing berarti terapi oksigen ya. Terapi oksigen itu non breathing mas, pasak sama kamu stetoskop. Ini circulation, peredaran darah kan infus. Siapin alat infusnya. Jadi bergerak, kan cepat bergerak semuanya. Kan udah ditunjuk, ini dia leader. Oke. Coba jarinya. Buka kamu. Nah, terus kamu gini. Look, listen and feel. Ya, lihat itu pergerakan dadanya ya. Iya, sambil dicek 2 atau 3 jari. Pergerakan dadanya simetris atau tidak, ada sianosis. Kemudian dengarkan ada suara napasnya enggak? Coba tangan kamu. 2 kali ya, aku pegang tangannya ya. Bismillah. Nah, ada nadi enggak? Sambil lihat pergerakan dadanya. Bergerak enggak? Bergerak. Ada sianosis? Ya, kebiruan. Maksudnya kebiruan berarti sianosis. Kemudian suara napasnya listen. Bukan ronhi, stidor. Kemudian kayak berarti ada gagling. Di pikiran kamu kalau ada suara, kalau lidah jatuh ke belakang itu snoring. Lidah jatuh ke belakang itu snoring. Kalau yang kumur-kumur banyak cairan darah itu gagling ya. Tapi kalau banyak slim, air liur itu namanya drooling ya. Tapi kalau ada trauma inhalasi ya itu namanya crowing, ada adrenalin. Nah ini 2, snoring sama gagling dulu. Nanti kalau yang itu tambah ya. Oke. Kurang daripada 10 detik ya. Look yang dilihat pergerakan nada kanan kiri simetris atau tidak. Kemudian listen suara nafas berarti kamu agak di depan mulut pasien. Nah, gitu. Kemudian feel nadinya teraba enggak? Teraba. Oke. Nah, kemudian kaji ya.
Karena ini ada fraktur kapikula, ya. Ada keluar cairan di dalam hidung, urinore. Keluar cairan dari telinga, otore. Kemudian ada apa itu? Ada jejas di tulang mastoideus, ya. Namanya Bartholside. Nah, kemudian ada kehitaman di sini bukan sundar bolong tapi broken eyes, ya. Mata panda. Nah, oke, karena di sini airway itu harus disertai dengan kontrol servikal. Kontrol servikal, ya. Oke, rasa begini, punten. Bapak tadi dulu. Aku agak tebal dengar. Tangan kamu masuk, rasa ini harusnya nggak ada ini nih. Tangan kamu gini kan. Nah, fiksasi, jepit. Sorry ya, aku pegang bayar saya nggak salah dia. Jangan ada yang cemburu ya. Jepit dulu, nah jepit. Oke, tadi yang airway siapa? Saya. Kamu bawa kolar neck. Nama bukan kolar neck itu. Nah. Gimana masaknya? Oh, gimana? Caranya gini. Ini gini ya. Tuh dulu. Jadi kawannya di sini. Nanti dagunya di sini. Punten nih. Yang satu dulu. Angkat. Nah, ini sapuan dada. Set. Lock. Nah, kemudian dia menyambut cinta kamu sudah. Nah, sana pasangin. Kamu yang mana sekarang? Nah, Ditahan Pak. iya harus tahan. Nah, ini boleh dijepit, masih dijepit atau boleh enggak, tapi usahakan masih dijepit ya biar aman. Oke. Rasa tetap jadi leader ya. Kamu merintah. Tadi kan pasang, tolong udah dipasang polarnya kan. Kaji ada deviasi terakhir nggak kamu lihat? Ada terakhir yang bergeser nggak? Nggak ada. Oke. Ditekan gitu Pak. Kamu udah pasang X-tune. Kamu udah pasang X-tune. Nah, sampai bahu. Nah, jadi ini kan diam kan. Pasang apa? Oh, ini malah kamu deh, obatnya yang ini nih. Ini namanya oropharyngeal airway. Bahasa lainnya budel. Bukan budel. Atau bahasa lainnya mayo. Tapi di jurnal tidak ada istilah budel dan mayo. Ada juga oropharyngeal airway. Ini dipasang pada pasien yang tak sadarkan diri. Jadi semakin kecil nomor, itu semakin besar barangnya. Beda dengan underwear kita ya. Semakin besar nomornya, semakin besar barangnya. Tapi kalau di alat kesehatan, semakin kecil nomornya, semakin gede barangnya. Paham kan? Oke. Nah, ini harus diukur dulu, ya. Diukurnya dari ujung bibir sampai daun telinga, pastinya. Nah, jadi kalau misalkan sini, kaki ya. Nah, jadi dari ujung bibirnya pasien. Nah, ini harus begini, jangan begini ukurnya salah. Karena lidah kan ada di bawah gini nih, ujung bibir sampai ujung telinga. Nah, oke, diukur dari ujung bibir sampai ujung telinga. Kalau kepanjangan, maka si opa ini bisa ngedorong. Akhirnya si lidah malah ke belakang menutupi jalan nafas. Kalau ini terlalu kecil, ya, kalau pasiennya agak sadar, ya, ini bisa ketelan masuk, ya. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi yang pas, yang enak gitu ya. Ini ya. Iya. Enggak disesuaikan gampang. Jadi kan tadi udah ngomong. Ukur dari ujung bibir sampai ujung daun dan telinga. Oke. Ini namanya oropharyngeal airway. Tapi kalau pasiennya sadar, jangan menggunakan ini. Nanti ada refleks vagal muntah pasiennya ya. Nah, kemudian kalau pada pasien sadar itu dikasihnya NPA, tapi NPA jangan diberikan pada pasien dengan fraktur basis kranii. Tadi kan ciri-ciri fraktur basis kranii ada keluar itu rinore, otore, Bartholside, fraktur eyes. Stop, ngomong rinore, otore, Bartholside, fraktur eyes. Praktekkan rinore, otore, Bartholside, fraktur eyes. Mata tangan, oke? Udah, nanti nyanyinya ya.
Nah, kamu ukur, silakan nih. Ini yang bagian airway, ukur ujung bibir sampai ujung daun telinga. Nah, cara masukkannya A abuskeun ya, B bebeskeun. Jadi, nah ini kan palatum ya. Ini setengahnya dulu masuk kalau dewasa. Tapi kalau nempel udah mentok jangan dipaksain. Berarti kalau udah mentok putarkan. Muternya jangan ke kiri. Bahaya lamun ke kiri jadi kieu. Yang pakai jadi kieu tah. Jadi kuku bima. Tapi kalau misalkan ke kanan, nah ke kanan ini benar. Diputar 180 derajat. Jadi jangan ke kiri, awas. Jadi ke kiri jadi kayak kuku bima. Nah. Masukin setengahnya. Lock. Dah gitu. Tapi ini hati-hati jangan diplester dulu. Takutnya pasien sadar pikiran. Wah, pengen ngeluarin susah ya. Jangan di plester dulu. Nah, tadi kan story lidahnya itu ke belakang sudah pertama nih kan. Nah, sekarang kayak bunyi kayak begini. Gageling, bunyinya kayak gini nih. Itu kan gageling, kayak Anda kumur-kumur pakai betadine, aku nyambut jarak. Nah, itu gageling. Berarti di pikiran kita harus dikeluarkan cairannya karena menyumbat. Sesuatu yang menyumbat itu nggak enak. Kamu mau ke Jakarta, kamu mau ke Bandung, tiba-tiba di jalannya di Jakarta banjir, kamu bisa lewat nggak mobilnya? Enggak. Sekarang oksigen mau lewat, tapi ada sekret. Nah, sekret itu yang menyumbat namanya obstruksi. Yang menyumbat harus ditarik sekretnya dengan cara suctioning. Nah, kamu ganti pakai handscoon yang steril. Ya, ganti pakai handphone yang steril. Ganti benar. Ini kita colokinnya. Saya bisa nyedot. Nah, ini yang area steril aku tangan kanan. Nah, dah. Oh. Ini yang steril, sorry. Ini yang steril, kamu pegang ini. Ini ya. Cara megangnya gini. Ini ya. Nah, ini ya. Nanti kamu masukin gini. Coba. Nah, ini pegang yang tangan kiri gini, jangan sampai antol. Masukin cerita, itu. Sasa, wayana, ya cepat. Kamu instruksi cepat masukin gitu. Cepat masukin. Oke, langsung. Sampai masuk ya. Habis, Pak. Ulah, lamun sementok berarti eta udah masuk. Nah, kalau misalkan tangannya kan tangan kanan. Kalau misalkan dipijit berarti nyedot. Kalau ini dipijit, nyedot. Kalau dibuka, keluar. Mengeluarkan sekret. Nah, ini nggak boleh lebih daripada 10 detik. Sampai diputar. Nah, diputar di gel. Nah, gitu. Nah, kemudian celupin ke air Aquades. Bersihkan lagi. 3-5 kali. Ya. Diam dulu. Kasih pasiennya bernapas dulu. Jangan. Oh. Nah. Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau misalkan di ruang ICU pasiennya ini nyambung ke ventilator pasang ETT, ya, Anda lihat, Anda setting dulu FiO2-nya, exit inspirasi oksigennya 100%. Lambung dulu kasih oksigen dulu 100%. Karena kenapa ketika disaksen oksigen banyak yang kesedot juga, ngerti nggak? Nah, ada sebagian yang kesedot ya, tapi lihat wajahnya pasiennya reaksi respon pasiennya, kemudian lihat di monitor saturasinya turun. Kalau turun di bawah 97 ya, Anda stop dulu suctionnya, pasang lagi ventilatornya. Karena kenapa? Pasien harus bernafas. Kalau dilepas kan sama juga dengan tidak diberikan oksigen kan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, lakukan suction. Airway belum selesai. Ini saya yang sederhana ya, belum detail banget. Oke, yang penting Anda paham. Salah nih, bukan digel-gel gitu. Nah, ini kan ini ya, ini boleh pegang ini ya. Ini set. Ini tetap steril atau gimana, Pak? Mana? Kanan. Kalau misalnya begini, tapi ini kan nggak ini, yang penting yang sterilnya yang ini, sorry ya. Oh, iya. Ini. Terus.
Jangan terlalu lama. Nah, dah. Tapi ini harus sekali buang, kayak mantan. Ini buang. Ya, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Buang, dah. Sekali. Nah, setelah disuction, dengarkan suara napasnya. Sama kamu sekarang. Ada nggak ngorok? Nggak ada. Berarti airway clear. Apa? Airway clear. Dengan napas beres, clear kan? Nah, lanjut. Karena ini ada trauma kepala ya, trauma kapitis, DCS-nya itu 8 atau 9 tadi ya. Tadi ada cek responnya, kamu belum ini ya. Nah, lupa salah. Kemudian karena tadi ya trauma kepala, jangan diberikan yang asal kanun, gak ngaruh. Jangan dikasih yang sungkup, tapi kasih non repeating mask. Non repeating mask bukan yang ini. Nah, non repeating mask itu ini ada kantungnya di sini. Ya, ada kantungnya. Ini nggak sungkup biasa. Kan tali sepatu deh. Tapi kantungnya tiup dulu. Kalau nggak ditiup percuma, bukan non repeating mask. Aliran rendah, konsentrasi tinggi. Ketika aliran rendah, kan pasien dengan fraktur basis krania atau fracture kepala itu suka disertai dengan TIK, bukan TTIK. Awas, tekanan tinggi intrakranial, tekanan intrakranial yang tinggi, maka aliran itu rendah. Karena kalau aliran rendah, si CO2 itu tidak akan terlalu banyak, ya. Kalau CO2 terlalu banyak itu bisa meningkatkan respiratorik dan menyebabkan tekanan tinggi intrakranial. Tetapi dengan konsentrasi yang tinggi, oksigen adekuat lebih banyak. Kenapa? Otak ya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kebutuhan otak adalah glukosa, oksigen dan glukosa, O2 dan glukosa. Kalau kamu misalkan kurang oksigen atau belum pingsan. Jangan gitu lagi belajar, helai kurang oksigen ke otak. Lancurnya Pak. Tunduk kan? Nah, penurunan kesadaran. Nah, begitu juga pasang ya, pasien dengan non repeating mask oksigen. Breathing. Stetoskopnya sudah di. Nah, stetoskopnya udah ada di sini. Maaf. Situ. Ya pasang. Saya tutup dulu kan. Maaf. Nah, habis kamu pasang, ya. Sebetulnya ini berjalan sekaligus sih, airway, breathing sama ini ya. Nah, kemudian astagfirullahaladzim, ini masih ke bawah pipit. Ini diafragma, fungsinya untuk menenangkan paru-paru. Nah, ini bel untuk jantung yang belakang ini. Udah diajarin kan? Udah ya. Kalian lupa diri. Kasihlah jonglo. Ada normal payu udah. Nah, jadi ini lapangan paru. Dengarkan dulu di chest kedua. 1, 2. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Jadi jangan gini. Salah. Jadi di chest kedua. Bronchovesikuler. Jadi kalau bronchovesikuler, ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi ya. Bronchovesikuler. Ini vesikuler. Suara vesikuler di sini. Vesikuler. Inspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Vesikuler. Nah, terdengar di CS ke-6 kayak memiliki cairan. Nah, ini ronchi di sini. Ada sekret. Pasiennya hiposekresi. Nah, sama si ini kedengaran stopnya
latihan. Vesikuler itu sebetulnya lebih kepada paru-parunya, kepada alveolusnya itu vesikuler. Sorry ya, 2, ICS kedua, ICS 2 lagi, mendingan ICS keempat. Jangan terlalu cepat, ICS keempat, sini bawah, ICS keempat, ICS keempat, ICS keenam. Nah kalau vesikuler lebih tendangannya dari sini. Nah, kalau ini bronkus vesikuler sini. Okay. Jadi kalau suaranya inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi vesikuler. Tapi vesikuler, bronko, vesikuler sama bronkial itu suara nafas normal. 3 suara nafas normal itu. Okay. Nah, kalau orang yang nggak sadar tuh tetap tarik nafas gitu. Ya jangan, ya kita yang ini nggak bisa diperintah. Oke, lanjut. Udah? Oke. Berarti kamu udah. Nah, tugas si ini ya. Sirkulasi. Infus 2 jalur. Infus, ayo pasang infus. Infus 2 jalur dengan menggunakan RL. Infus 2 jalur kanan kiri, tapi harus dengan yang hangat. Airnya dihangatkan dulu supaya vasodilatasinya lebih bagus. Kalau misalkan cairan infusnya yang diberikan dingin, kurang bagus. Nah itu karena magic kongkel itu tuh. Ada alat pemanas water helm. Nah, ada kan kayak open, si itunya dihangatkan dulu. Pokoknya di IGD itu harus ada penghangat darah ya, penghangat cairan. Karena kalau ada pasien ini kan perdarahan ya, ini perdarahan di kepala. Kalau nggak ada perdarahan di kaki aman. Tapi kalau misalkan airway, breathing, circulation, disability, kemudian ini perdarahan. Oke, airway, breathing. Oke, infus 2 jalur. Semakin jalurnya gede, jangan yang kecil nomornya. Jalurnya yang kecil, tapi yang minimal nomor 18. Kamu masih cek itu kemudiannya itu nggak? Bantuin. Kalau udah bantuin. Infus 2 jalur. IP kateternya mana? IP kateternya mana? Kamu nginput di situ, kamu nginput di sini. Mana pinjam tangan-tanganan ada? Ada. Nanti muter ya, yang ke bagian leader gantian. Oke, pasiennya kan perdarahan. Kamu infus lagi bareng. Kalau misalkan dianya lagi ini ya infus satu, jadi kanan kiri infusnya. Ya, kanan kiri. Enggak, kanan kiri infusnya. Kanan kiri ya. Itu yang lama, harusnya barang infus udah transparan. Nah, RL itu jadi cairan kristaloid, dapat menggantikan cairan yang hilang dalam waktu yang sangat cepat. Bekerjanya di interstisial, bukan di intravaskuler. Interstisial 3 kali lebih besar pembuluh darahnya dibanding dengan intravaskuler, maka lebih cepat. Ya. Udah, ini airway, breathing, circulation. Evaluasi. Perdarahannya ini perdarahan kelas 3. Berarti kalau perdarahan kelas 3 harus dikasih apa? Dikasih darah. Ambil darah, woi, ambil darah. Pet. Ada yang mau ambil darah beneran? Ki. Ya. Pura-pura. Tangan siapa dulu yang mau diambil? Nanti gantian harus ambil darah. Udah kemarin. Kamu udah praktek ambil darah?
Udah beneran? Oh jangan itu kalau kemarin beneran kan? Gak apa-apa. Mau lagi? Katanya udah. Udah ambil darah ya, ambil darah deh. Di crossmat ambil darah pasiennya. Di sini dong. Ambil darah. Jangan ambil darah, nggak boleh di atas cairan infus. Berarti sebelum diinfus ambil darah dulu. Ini belum diinfus di tangan yang kanan. Ya, lakuin. What time is it now? Kamu satuan. Jam berapa itu? Jam 3 Pak. Oke, ambil darah Ki. Dari sini kan panjang. Nanti kamu ngambil darah sini nanti. Kalau kamu mau ngambil darah dia, kamu juga harus mau darah. Udah kata dulu. Udah bisa lah latihannya. Ya, crossmat. Yuk, jangan lama keburu ini. Oh iya Pak. Beneran tusuk Pak? Iya, tusuk lah. Tarik nafas. Ya, minimal 3 cc ya, jangan terlalu sedikit. Oh ini angin. Gini. Kok nggak pakai ini coy? Udah ya dapat ya darahnya. Pastikan klaim, crossmat, tulangan darah, KB, PCP, trombo ya. PRC ditambah white blood cell ya. Kemudian darah ngirim. Nah, transfusi. Kalau transfusi jangan pakai RL, NaCl dulu, baru dah. Nah, ingat kalau mau transfusi jangan RL, NaCl dulu supaya terbuka lumennya. Nah nanti baru diberikan darah. Ya, nanti pendarahannya nanti hitungannya nanti ya. Oke. Ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak? Nah, sok dari awal. Nah, yang udah duduknya di nah,